I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. he descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sejauh ini, di dalam pembahasan kita mengenai pengakuan iman rasuli sebagai butir-butir iman, kami telah membicarakan tentang sejarah pengakuan iman tersebut dan menyajikan ikhtisar tentang teologinya. Kami siap untuk beralih kepada topik besar kami yang ketiga, kepentingan yang konstan dari butir-butir iman yang didaftarkan dalam pengakuan iman rasuli. Kami akan membahas 3 aspek dari kepentingan pernyataan-pernyataan doktrinal dalam pengakuan iman rasuli. Pertama, kami akan menjelaskan bahwa ajaran-ajaran ini bersifat fondasional bagi seluruh teologi Kristen lainnya. Kedua, kami akan membahas pengakuan universal dari ajaran-ajaran ini di gereja-gereja. Dan ketiga, kami akan membahas natur yang mempersatukan dari butir-butir iman ini. Mari kita mulai dengan mempelajari kualitas-kualitas fondasional dari doktrin-doktrin dalam pengakuan iman rasuli. Kebanyakan orang tidak asing dengan gagasan bahwa gedung-gedung yang besar membutuhkan fondasi-fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah dasar yang menjadi tumpuan dari seluruh bangunan gedung. Fondasi itu merupakan jangkar yang menopang bangunan itu agar dapat berdiri kokoh di tempatnya, dan yang menyediakan kekuatan dan stabilitas untuk seluruh strukturnya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19-21, Paulus berbicara tentang gereja sebagai bangunan yang didirikan di atas para rasul dan para nabi. Dengarkanlah kata-katanya dalam bagian itu. Kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru utama. Di dalam Dia, seluruh bangunan itu dipersatukan dan didirikan untuk menjadi tempat kediaman yang kudus di dalam Tuhan. Tanpa suatu fondasi yang kokoh dan sejati, gereja tidak bisa dibangun dengan cara yang memuliakan Allah. Dan dengan cara yang sama, teologi Kristen harus dibangun di atas doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang sejati agar memuliakan Allah dan bermanfaat bagi umatnya. Sama seperti Yesus adalah batu penjuru gereja, ajaran-ajarannya adalah batu penjuru teologi. Dan sama seperti para rasul dan para nabi menjadi fondasi gereja dengan memperkenalkan Kristus kepada dunia, pengakuan iman rasuli merupakan fondasi dari teologi, karena memperkenalkan kita kepada ajaran-ajaran para rasul yang dicatat dalam kitab suci. Hal yang indah dari pengakuan iman rasuli adalah bahwa pengakuan iman rasuli merangkumkan dengan begitu baik doktrin-doktrin dasar Kristen yang esensial yang harus diakui oleh setiap orang Kristen di dalam berbagai dominasi yang kita miliki saat ini. Siapakah Allah, siapakah Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus, dan bagaimana perwujudannya di dalam doktrin keselamatan, gereja, sampai kepada penghakiman terakhir, dan kemudian kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Anda tidak bisa benar-benar memiliki iman Kristen tanpa doktrin-doktrin kunci yang esensial ini. Kita akan membahas natur fondasional dari pengakuan iman rasuli dalam 2 bagian. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana pengakuan itu menyediakan standar untuk menilai doktrin-doktrin lain. Dan kedua, kita akan membicarakan bagaimana pengakuan itu berfungsi sebagai dasar logika untuk membangun doktrin-doktrin lain. Mari kita mulai dengan pengakuan iman rasuli sebagai suatu standar teologis. Pengakuan iman rasuli berfungsi sebagai suatu standar doktrinal, karena pengakuan tersebut memaparkan beberapa konsep kekristenan yang paling besar dan paling penting.
Konsep-konsep ini diajarkan dengan begitu jelas di dalam kitab suci, sehingga harus diakui dan dianut oleh semua orang. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya dalam pelajaran ini, ajaran-ajaran ini bersifat esensial bagi kekristenan. Karena itu, setiap doktrin lain yang kita anut harus berpadanan dengan doktrin-doktrin ini. Kita tidak bisa menerima konsep apapun yang berkontradiksi dengan ajaran-ajaran esensial ini. Pernahkah Anda melihat seorang ventriloquist? Seorang ventriloquist adalah seorang artis yang bisa berbicara sedemikian rupa, sehingga tampaknya ia tidak sedang berbicara. Para ventriloquist sering tampil dengan boneka tangan, dan membuat boneka tangan itu seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan sang ventriloquist. Seorang ventriloquist yang terampil bisa membuat boneka tangan itu tampak hampir seperti hidup. Tetapi, sebaik apapun penampilannya, kita tahu bahwa yang berbicara adalah sang ventriloquist, dan bukan boneka tangan itu. Mengapa? Ya, jawabannya sederhana. Kita tahu boneka tangan bukanlah makhluk hidup, dan ia tidak bisa benar-benar berbicara. Jadi ketika kita mengamati sebuah boneka tangan yang seolah-olah berbicara, kita menilai pengalaman kita berdasarkan standar tentang apa yang kita ketahui benar. Meskipun boneka tangan itu tampak benar-benar sedang berbicara, standar kita memberitahu bahwa penampilan itu merupakan tipuan. Jadi kita menolak untuk mempercayainya. Kita mungkin tidak bisa menjelaskan bagaimana boneka tangan itu bisa tampak hidup dan mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi kita tahu bahwa pasti ada suatu penjelasan logis yang konsisten dengan standar kita. Dengan cara yang sama, pengakuan iman rasuli merangkumkan kepercayaan-kepercayaan sentral yang kita pegang dengan sangat teguh, sehingga kita tidak akan pernah mengubahnya. Kita percaya bahwa Alkitab berbicara dengan begitu jelas mengenai pokok-pokok tersebut, dan bahwa semuanya itu sangat penting, sehingga kita tidak bisa mengkompromikannya. Jadi, perspektif lain apapun yang diajukan orang kepada kita, akan kita tolak jika bertentangan dengan ajaran-ajaran sentral dari kitab suci ini. Menggunakan pengakuan iman sebagai suatu standar, menolong kita untuk tetap setia kepada kitab suci, ketika guru-guru palsu yang meyakinkan menawarkan teologi yang buruk pada kita. Banyak di antara kita yang pernah bertemu dengan orang-orang yang memberikan argumen-argumen yang sangat baik dan yang begitu meyakinkan secara pribadi, sehingga kita cenderung untuk mempercayai sebagian besar perkataan mereka, bahkan ketika mereka salah atau berbohong. Jadi, suatu daftar singkat dari kepercayaan-kepercayaan esensial menolong kita bagaikan sebuah jangkar yang melabuhkan kita pada ajaran-ajaran kitab suci. Dan pengakuan iman rasuli menyediakan jangkar semacam itu bagi kita. Sebagai contoh, ada beberapa ajaran sesat yang penting yang diresponi oleh gereja di abad-abad permulaan keberadaannya. Dan salah satu dari ajaran-ajaran sesat itu adalah Gnostisisme. Gnostisisme antara lain mengajarkan bahwa tubuh jasmani kita itu jahat, dan bahwa keselamatan mencakup dilepaskannya jiwa kita dari keterpenjaraannya di dalam tubuh kita. Nah, tidak setiap orang Kristen di dalam gereja mula-mula mengerti cara untuk melawan pandangan yang salah ini. Tetapi, mereka yang telah dilatih dengan doktrin-doktrin dari pengakuan iman rasuli bisa dengan yakin menolak ajaran sesat ini dengan dasar bahwa kitab suci mengajarkan kebangkitan tubuh. Maksudnya, kitab suci mengajarkan bahwa Yesus datang untuk menebus kita sebagai pribadi-pribadi yang utuh, yang tidak hanya mencakup jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Banyak di antara kita yang telah dibingungkan oleh argumen-argumen yang cerdik, atau yang telah disesatkan oleh data yang salah, atau yang diselewengkan. Nah, kita tidak selalu bisa menjelaskan apa yang salah dengan argumen-argumen dan kesimpulan-kesimpulan itu. Tetapi tetap saja kita bisa dengan yakin menolak hal-hal yang bertentangan dengan pengakuan iman rasuli. Karena kita tahu bahwa pengakuan iman itu setia kepada kitab suci. Tentu saja kita tidak pernah ingin menyetarakan pengakuan iman rasuli atau pernyataan iman apapun dengan kitab suci. Hanya Alkitab yang secara mutlak tidak perlu dipertanyakan. Dan bahkan butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli harus ditolak jika terbukti berkontradiksi dengan kitab suci. Tetapi pengakuan iman rasuli telah melewati ujian waktu sejak abad-abad paling awal di dalam sejarah gereja. Pengakuan rasuli telah berulang kali terbukti menjadi suatu representasi yang akurat dari Alkitab. Jadi kita harus merasa yakin untuk menggunakannya sebagai suatu standar untuk menilai banyak doktrin yang kita temukan dalam dunia modern. Setelah mempelajari bagaimana pengakuan iman rasuli bisa bertindak sebagai suatu standar doktrinal yang bermanfaat,
Kini kita siap untuk mempelajari aspek fondasional lainnya. Kegunaannya sebagai dasar logika bagi sudut pandang teologis lainnya. Hubungan logika di antara beberapa konsep mirip dengan hubungan antara sungai dengan sumber alirannya. Secara logika, konsep-konsep dasar bagaikan sumber aliran sungai. Konsep-konsep dasar itu menjadi sumber dari konsep-konsep lainnya. Dan konsep-konsep yang bergantung secara logika adalah bagaikan sungai yang mengalir secara alamiah dari sumber aliran tersebut. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa suatu konsep berfungsi sebagai dasar logika bagi konsep yang lain, yang kita maksudkan adalah bahwa kita bisa menciptakan suatu argumen rasional yang bergerak dari konsep dasar logikanya kepada penetapan konsep-konsep lain yang bergantung secara logika. Sebagai contoh, pengakuan iman rasuli sedikit sekali berbicara secara eksplisit tentang Allah Bapa. Yang dikatakannya hanyalah, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi." Tetapi doktrin-doktrin ini membentuk dasar logika bagi banyak hal lain yang kita percayai tentang Bapa. Sebagai contoh, dengan dasar Allah sebagai Khalik langit dan bumi, kita juga dengan tepat mempercayai bahwa Ia memiliki otoritas atas langit dan bumi, dan bahwa ciptaan yang semula itu baik, dan bahwa kita bisa mempelajari hal-hal lain tentang Allah dengan melihat kepada alam. Kita bisa mengilustrasikan nilai dari doktrin-doktrin dasar logika dengan memperhatikan sebatang pohon. Kita bisa membayangkan tanahnya sebagai kitab suci, dengan pohon teologi yang tumbuh dari situ. Batang-batang itu dan cabang-cabang utamanya mewakili doktrin-doktrin yang paling dasar. Doktrin-doktrin ini didasarkan dan bergantung hanya kepada kitab suci. Tapi saat cabang-cabang utama itu terbagi menjadi cabang-cabang yang lebih banyak dan lebih kecil, cabang-cabang itu bergerak kepada kepercayaan-kepercayaan yang secara logis mengalir dari cabang-cabang yang lebih besar. Dan saat kita memperhatikan daun-daun di pohon itu, kita sedang melihat konsep-konsep yang bergantung pada cabang-cabang yang lebih kecil. Ketika kita melukiskannya demikian, kepentingan untuk memulai dengan pengakuan iman rasuli menjadi jelas. Kita perlu mempelajari doktrin-doktrin besar terlebih dahulu untuk mendapatkan bentuk dari pohon tersebut pada tempatnya dan berakar dengan kuat pada kitab suci. Cara ini memberikan dua manfaat kepada kita. Pertama, cara ini menolong kita melihat hubungan antara berbagai kepercayaan yang berbeda di dalam sistem teologi kita. Dan kedua, cara ini menolong kita untuk memikirkan doktrin-doktrin yang lebih jauh dari kitab suci dengan cara-cara yang menyelaraskan konsep-konsep yang kurang sentral ini dengan kepercayaan-kepercayaan fundamental kita. Doktrin-doktrin dalam pengakuan iman rasuli mengkristalkan esensi kebenaran Kristen. Pengakuan iman rasuli benar-benar berasal dari abad kedua. Pada abad kedua bentuknya bermacam-macam, dan akhirnya mengambil bentuk yang kita kenal. Dan di situ Anda menemukan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ Anda menemukan inkarnasi Tuhan Yesus, dan kematiannya yang menebus, dan kebangkitannya yang penuh kemenangan, dan kedatangannya kembali di masa mendatang. Di situ Anda menemukan pengampunan dosa. Di situ Anda menemukan realitas dari gereja sebagai persekutuan dari orang-orang yang telah lahir baru di dalam Kristus. Dan menurut saya, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar lebih sehat di dalam gereja manapun ketimbang mengulangi pengakuan iman rasuli secara berkala dan menekankan doktrin-doktrin tersebut. Kini setelah kita melihat kepentingan dari pengakuan iman rasuli dalam kaitannya dengan natur fondasionalnya, kami siap untuk menguraikan pengakuan universal terhadap ajaran-ajarannya. Satu cara yang kita gunakan untuk menilai kebenaran dari fakta-fakta adalah dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh saksi-saksi yang berbeda. Semakin banyak saksi yang menunjukkan kebenaran dari suatu konsep, semakin besar kemungkinan kita untuk mempercayainya. Nah, hal yang sama juga diterapkan dalam teologi. Saat kita berusaha untuk menentukan apa yang seharusnya kita percayai, akan bermanfaat jika kita mengetahui apa yang telah dipercayai oleh orang-orang lain di sepanjang sejarah, seperti juga apa yang dipercayai oleh orang-orang di dunia modern. Dan berkenaan dengan pengakuan iman rasuli, pernyataan-pernyataan doktrinalnya telah selalu diakui oleh kebanyakan orang Kristen di sebagian besar tempat. Kita akan mempelajari natur universal dari butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli dalam 3 periode historis. Pertama, kita akan melihat bahwa kepercayaan-kepercayaan ini didasarkan pada Perjanjian Baru. Kedua, kita akan melihat bahwa kepercayaan-kepercayaan ini telah diakui oleh kebanyakan orang Kristen di sepanjang sejarah gereja. Dan ketiga,
kita akan mempelajari bagaimana kepercayaan-kepercayaan ini terus menjadi ciri gereja di masa sekarang. Mari kita mulai dengan Perjanjian Baru dan peneguhannya yang konsisten terhadap doktrin-doktrin ini. Sejak masa paling awal keberadaan gereja, sudah ada pertentangan-pertentangan mengenai ajaran Kristus dan para rasul. Beberapa di antara pertentangan-pertentangan ini telah muncul di luar gereja, sedangkan yang lainnya telah muncul dari dalam gereja. Sebagai contoh, Paulus sering menulis untuk menentang orang-orang Kristen Yahudi yang menuntut para petobat non-Yahudi untuk disunat, seperti dalam Galatia pasal 5. Dan dalam 2 Petrus pasal 2, Petrus memperingatkan bahwa akan ada guru-guru palsu di dalam gereja. Perjanjian Baru dipenuhi dengan contoh-contoh tentang Yesus dan para rasul yang mengoreksi konsep-konsep yang salah dari berbagai macam orang. Dan kesalahan-kesalahan di dalam gereja itu berbahaya jika kepercayaan-kepercayaan yang kritis dipertaruhkan. Inilah sebabnya Yesus dan para penulis Perjanjian Baru begitu mementingkan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan mengenai pokok-pokok teologi yang fundamental. Dan hal yang menakjubkan adalah bahwa saat mereka memberikan koreksi, mereka benar-benar sependapat. Meskipun ada banyak ajaran sesat yang muncul di gereja pada masa tersebut, Perjanjian Baru memperlihatkan kesatuan doktrinal yang selalu dapat diandalkan di dalam dirinya. Fakta bahwa gereja menetapkan sebuah kanon yang terdiri dari kitab-kitab ini, yang memakan waktu berabad-abad untuk benar-benar menyelesaikannya, sehingga proses itu bukan sekedar proses yang cepat, menunjukkan bahwa keputusan yang telah dipertimbangkan gereja adalah bahwa ada inti kesatuan di sini. Itu bukanlah suatu pertimbangan yang bisa dengan mudah kita kesampingkan. Dan itu telah menjadi keputusan dari para ahli di dalam gereja selama lebih dari 2000 tahun terakhir. Namun meskipun kita bisa berbicara tentang inti kesatuan di antara dokumen-dokumen Perjanjian Baru, Anda tetap perlu mengakui bahwa ada perbedaan-perbedaan perspektif di antara dokumen-dokumen tersebut. Saya rasa hal yang signifikan adalah bahwa perbedaan-perbedaan perspektif itu pada akhirnya tidak mengakibatkan suatu kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan doktrinal. Anda mendapatkan perspektif yang berbeda, penekanan yang berbeda, cara pembahasan yang berbeda mengenai realitas, aspek-aspek realitas yang berbeda. Tetapi, setidaknya menurut hemat saya, tidak ada suatu kontradiksi yang mencolok di antara berbagai kitab Perjanjian Baru. Berdasarkan kesatuan ini, ketika Perjanjian Baru menegaskan butir-butir iman yang didaftarkan dalam pengakuan iman rasuli, adalah beralasan jika kita mengatakan bahwa hal itu dilakukan secara universal. Perjanjian Baru secara konsisten membuktikan keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara pada saat yang sama, bersikeras bahwa hanya ada satu Allah. Kitab-kitab Injil memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan pengakuan iman mengenai konsepsi, kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Dan kitab-kitab Perjanjian Baru sepenuhnya mendukung pernyataan-pernyataan dalam pengakuan iman mengenai gereja dan keselamatan. Setelah melihat kepada Perjanjian Baru, mari kita melihat bagaimana kepercayaan-kepercayaan ini telah secara universal menjadi ciri kekristenan di sepanjang sejarah gereja. Sama seperti gereja dalam Perjanjian Baru, gereja di abad-abad selanjutnya memperlihatkan keragaman teologi. Dalam banyak isu minor, ada sedikit sekali kesatuan, tetapi doktrin-doktrin yang lebih sentral, seperti butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli, diterima dan diakui hampir secara universal. Dan di dalam kasus-kasus di mana kepercayaan-kepercayaan fundamental ini ditolak, gereja dan sejarah hampir selalu menganggap para pengingkar itu sebagai orang-orang yang membawa perpecahan dan para guru palsu. Sebagai contoh saja, coba pikirkan peristiwa-peristiwa di abad keempat Masehi. Versi-versi paling awal dari pengakuan iman rasuli sudah digunakan pada saat itu. Pada saat itu di dalam sejarah, ada beberapa ajaran sesat yang dibahas oleh gereja di dalam konsili-konsilinya. Beberapa di antara konsili-konsili ini adalah konsili-konsili lokal, tetapi yang lainnya dianggap bersifat ekumenikal, karena melibatkan para uskup dari sebagian besar bagian gereja di seluruh dunia. Sebagai contoh saja, Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi merupakan konsili-konsili ekumenikal yang membahas isu-isu yang berhubungan dengan sebagian dari butir-butir iman di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman Nisea modern pada awalnya dirumuskan dalam Konsili Nisea pada tahun 320 Masehi,
dan memperoleh bentuk modernnya pada Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Sebagian besar pengakuan iman tersebut merupakan suatu perluasan dan penjelasan dari pengakuan iman rasuli yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi sebagian konsep-konsepnya demi menyangkal penafsiran-penafsiran yang sesat dari pengakuan iman tersebut. Sebagai contoh, bidat yang dikenal sebagai Gnostisisme mengajarkan bahwa Allah Alkitab yang menciptakan dunia itu sendiri telah diciptakan oleh ilah lainnya. Bidat-bidat seperti Gnostisisme tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai bidat oleh pengakuan iman rasuli, sehingga pengakuan iman Nisea menambahkan penjelasan untuk memperjelas maksud dari pengakuan iman rasuli. Secara spesifik, di mana pengakuan iman rasuli hanya mengatakan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi." Pengakuan iman Nisea menawarkan suatu penjelasan yang diperluas ini. Kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, sebagai sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Perhatikan 4 hal di sini. Pertama, pengakuan iman Nisea didasarkan pada pengakuan iman rasuli. Dengan mendasarkan pengakuan iman mereka sendiri pada pengakuan iman rasuli, Konsili Nisea Ekumenikal mendemonstrasikan bahwa gereja secara universal mengakui pengakuan iman rasuli. Kedua, pengakuan iman Nisea dimulai dengan kata kami untuk menggantikan kata aku. Jika pengakuan iman rasuli telah dimaksudkan untuk menjadi pengakuan iman pribadi pada saat baptisan, pengakuan iman Nisea merupakan suatu pernyataan bahwa gereja secara universal dan secara kolektif mengesahkan doktrin-doktrin yang sama ini. Ketiga, pengakuan iman Nisea menawarkan suatu klarifikasi dengan menambahkan kata satu di depan kata Allah. Ini menjadikan eksplisit apa yang telah diimplikasikan oleh pengakuan iman rasuli, bahwa hanya ada satu Allah. Dan keempat, pengakuan iman Nisea menawarkan klarifikasi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak kelihatan, seperti roh-roh. Klarifikasi ini menegaskan bahwa Allah sendiri tidak diciptakan. Sekali lagi, pokok pikiran ini bersifat implisit di dalam pengakuan iman rasuli, sehingga pengakuan iman Nisea semata-mata menjelaskan maksudnya. Jenis-jenis pengakuan dan klarifikasi seperti ini terus diberikan oleh konsili-konsili lain dan para teolog selama berabad-abad. Kadangkala, keputusan-keputusan dari konsili-konsili tidak diterima oleh semua gereja. Satu konsili akan mengecam pandangan-pandangan dari beberapa gereja. Konsili lainnya akan mengecam pandangan dari gereja-gereja lainnya. Tetapi di dalam sebagian besar kasus, gereja-gereja dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kontroversi ini tetap mengakui prinsip-prinsip dasar dari pengakuan iman rasuli. Karena alasan ini, pengakuan iman rasuli telah secara umum dipandang sebagai pernyataan yang paling mendasar dan paling ekumenikal dari iman Kristen. Hanya pengakuan iman Nisea yang telah hampir menyamai pengakuan iman rasuli dalam hal penerimaan ekumenikal di sepanjang sejarah. Tetapi pengakuan iman Nisea tidaklah sesederhana pengakuan iman rasuli. Di dalamnya terdapat beberapa pernyataan teologis yang seringkali disalah mengerti bahkan oleh para teolog. Karena alasan inilah, kami telah memilih pengakuan iman rasuli sebagai fondasi untuk studi mengenai dasar-dasar kepercayaan yang sentral dari iman Kristen ini. Sejauh ini kami telah menunjukkan kesesuaian universal antara perjanjian baru dengan pengakuan iman rasuli, dan menyebutkan penerimaan atas doktrin-doktrinnya di sepanjang sejarah gereja. Kini kami siap untuk membahas masa sekarang, dengan menjelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan yang sama ini masih menjadi ciri gereja Kristen. Di dalam setiap zaman, guru-guru palsu telah menyangkali kepercayaan-kepercayaan dasar yang telah dipegang oleh gereja selama berabad-abad. Di dalam dunia modern, bidat-bidat seperti saksi-saksi Yehova dan kaum Mormon menganggap diri mereka Kristen karena mereka menerima Alkitab dan berusaha untuk mengikut Kristus dengan cara tertentu. Tetapi mereka tidak benar-benar Kristen, karena mereka menyangkal kepercayaan-kepercayaan dasar yang telah mendefinisikan batas-batas kekristenan selama 2000 tahun. Kepercayaan yang bisa ditemukan dalam butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli. Bahkan, beberapa gereja yang tidak dianggap sebagai bidat menyangkali ajaran-ajaran dasar yang serupa, seperti juga beberapa guru tertentu dalam gereja-gereja Kristen. Tetapi kalau begitu banyak orang yang menolak doktrin-doktrin yang didaftarkan dalam pengakuan iman rasuli, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pengakuan iman itu secara universal mencirikan gereja masa kini?
Nah, jawabannya terdiri dari dua bagian. Di satu sisi, mayoritas yang sangat besar dari gereja-gereja yang menyebut dirinya Kristen mengakui doktrin-doktrin ini. Doktrin-doktrin ini diajarkan dan dipercayai oleh berbagai kelompok orang-orang Protestan konservatif, termasuk kaum Baptis, kaum Metodis, kaum Lutheran, kaum Anglikan, kaum Presbyterian, dan seterusnya. Doktrin-doktrin ini juga diakui oleh gereja-gereja non-Protestan yang lebih besar, seperti Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks Timur. Di samping itu, gereja-gereja yang menyangkal doktrin-doktrin ini mungkin tidak seharusnya disebut Kristen. Meskipun mereka menerima Alkitab dan mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka tidak benar-benar menerima ajaran kitab suci atau ajaran-ajaran gereja historis. Dan karena alasan ini, mereka tidak benar-benar Kristen. Ketika Anda berpikir tentang pentingnya doktrin-doktrin yang dikemukakan dalam pengakuan iman rasuli misalnya, hal-hal ini benar-benar esensial bagi kehidupan gereja dan bagi pengertian kita tentang natur Injil dan pengertian kita tentang keselamatan kita sendiri di dalam Kristus. Sebagai contoh, pengakuan-pengakuan iman itu menyatakan kepada kita natur ketritunggalan Allah. Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Jadi jika kita ingin menjadi Kristen, kita tidak bisa berpura-pura seolah-olah doktrin Tritunggal adalah semacam lapisan kecil yang bagus yang ditambahkan ke atas iman kita. Seolah-olah lapisan itu memberikan sedikit bumbu tambahan. Sebaliknya, doktrin Tritunggal adalah suatu pernyataan tentang siapa Allah kita sesungguhnya di dalam esensinya. Menurut saya, doktrin-doktrin dalam pengakuan iman rasuli bersifat esensial dan mendasar bagi kekristenan. Dan sesungguhnya jika Anda bergeser darinya, Anda sedang meninggalkan iman Kristen historis. Itulah pengalaman dari gereja mula-mula. Mereka mendapati ada berbagai macam cara untuk menafsirkan Alkitab, dan mereka berkata, inilah cara yang benar. Gambarannya seperti jalur kereta api. Inilah alur yang benar untuk menafsirkan Alkitab. Ikuti alur yang lain, dan Anda sedang meninggalkan iman Kristen yang esensial. Itulah sebabnya sampai saat ini, pengakuan iman rasuli bagi saya mendefinisikan natur yang esensial dari iman Alkitabiah yang otentik. Karena kepercayaan-kepercayaan yang dirangkumkan dalam pengakuan iman rasuli itu begitu mendasar dan universal, kepercayaan-kepercayaan itu memberikan pengaruh yang mempersatukan di antara orang-orang percaya. Hal ini secara khusus sangat bernilai pada masa sekarang karena ada begitu banyak perpecahan di dalam gereja modern. Mungkin Anda telah menjumpai orang-orang Kristen yang tulus yang menolak untuk belajar teologi, karena mereka yakin bahwa doktrin hanya menimbulkan perpecahan di antara orang Kristen. Mereka menyebarkan penolakan terhadap teologi formal dengan slogan-slogan seperti, Yesus mempersatukan kita, tetapi doktrin memisahkan kita. Dan pendapat ini memang ada benarnya. Orang-orang Kristen di sepanjang zaman telah saling memisahkan diri, saling menyalahkan, saling menganiaya, dan bahkan berperang demi soal-soal doktrinal. Walaupun demikian, Perjanjian Baru tetap mendorong gereja untuk memperjuangkan kesatuan doktrinal. Sebagai contoh, dalam Efesus pasal 4 ayat 11-13, kita membaca kata-kata ini. Yesus memberikan beberapa orang untuk menjadi rasul-rasul, beberapa orang untuk menjadi nabi-nabi, beberapa orang untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, dan beberapa orang untuk menjadi gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Supaya tubuh Kristus boleh dibangun, sampai kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan dalam pengetahuan tentang anak Allah dan menjadi dewasa, sehingga mencapai seluruh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam nas ini, Paulus merujuk kepada gereja sebagai tubuh Kristus, dan ia menunjukkan bahwa gereja tidak dapat mencapai kedewasaan di dalam Kristus sebelum kita dipersatukan dalam iman dan dalam pengetahuan. Karena alasan ini, kesatuan doktrinal harus menjadi sasaran dari setiap orang Kristen. Tentu saja banyak aspek lain dari kehidupan Kristen kita harus mempengaruhi pembelajaran doktrinal kita. Kita perlu melakukan hal-hal seperti mengasihi Allah dan sesama kita, mengejar kekudusan, bergantung pada kuasa Roh Kudus, dan merenungkan Allah dan firman-Nya. Ketika kita hanya berfokus pada doktrin dan mengabaikan perkara-perkara lainnya, kita seringkali benar-benar tersesat. Seperti peringatan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Jika aku dapat menyelami segala misteri dan segala pengetahuan, tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini dan banyak ayat lainnya, memperoleh pengetahuan teologis itu penting, tetapi itu bukanlah kebaikan tertinggi dari iman Kristen.
salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi yang destruktif dari kontroversi teologis adalah dengan bergembira dalam kesatuan doktrinal yang kita miliki bersama dengan semua pengikut Kristus di seluruh dunia. Ketika kita menyeimbangkan kepedulian kita terhadap detail-detail teologi dengan suatu kepedulian yang tepat terhadap kesatuan, doktrin sesungguhnya bisa mempersatukan kita dan bukan memecah belah kita. Gereja Yesus Kristus pada masa kini cukup peduli pada kesatuan. Kita memiliki begitu banyak denominasi dan sudut-sudut pandang yang berbeda mengenai Roh Kudus, mengenai wanita, mengenai baptisan. Namun tampaknya sekarang ini, di abad ke-21, kita lebih mementingkan persatuan berdasarkan aksi, menjangkau dunia, ketimbang berdasarkan kebenaran. Sungguh menarik bahwa ketika Tuhan kita Yesus dan juga Rasul Paulus berpikir tentang kesatuan, saya sedang berpikir tentang Injil Yohanes pasal 17 dan Efesus pasal 4. Mereka berpikir tentang kesatuan yang kita miliki, karena kita mempunyai satu Allah, satu Tuhan, satu Roh, satu iman, satu baptisan. Jadi, yang perlu menjadi fondasi dari kesatuan kita di dalam Kristus adalah kebenaran-kebenaran atau kumpulan kebenaran yang kita percayai. Di seluruh dunia, ada ratusan juta pengikut Kristus yang sejati, yang menyatakan kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada ajaran-ajaran sentral Alkitab, yang dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Bahkan saat ini juga ada orang-orang Kristen yang tidak terhitung banyaknya yang menderita penganiayaan dan bahkan menjadi martir karena komitmen-komitmen ini. Mereka mungkin tidak sependapat dengan kita dalam beberapa isu teologis. Bahkan mereka mungkin benar-benar keberatan dengan sudut-sudut pandang yang kita pegang teguh. Tetapi terlepas dari perbedaan-perbedaan kita sama-sama berpijak pada apa yang dikatakan oleh pengakuan iman tersebut tentang Allah, gereja, dan keselamatan. Ingatlah doa Yesus untuk gereja dalam Yohanes pasal 17 ayat 23. Kiranya mereka dibawa kepada kesatuan yang sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka, sama seperti Engkau telah mengasihi aku. Perhatikan kata-kata Yesus, bahwa kesatuan di dalam gereja adalah bukti bahwa Ia telah diutus oleh Bapa. Ketika kita berdiri bahu-membahu dengan para pengikut Kristus yang lain, dengan menekankan kesamaan teologis yang kita miliki, kita bersaksi kepada dunia bahwa Injil itu benar, dan hal ini memberikan kuasa kepada penginjilan kita. Setelah mendefinisikan Injil dan menyetujui dasar pijakan dari Injil, saya rasa satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kesatuan dan kebenaran adalah dengan mengatakan bahwa kita begitu mementingkan kesatuan yang kita miliki di dalam Injil, sehingga kita akan memperjuangkan kesatuan di antara kita dalam kehidupan dan pelayanan. Sedemikian rupa sehingga kita tidak meminta kepada satu sama lain untuk melepaskan keyakinan-keyakinan kita akan kebenaran. Tetapi kita sesungguhnya merayakan, bahkan bidang-bidang yang menjadi perbedaan di antara kita. Kita menyikapi perbedaan di antara kita dengan sikap hormat. Kita menyikapi perbedaan di antara kita dengan cerdik. Kita menyikapi perbedaan di antara kita dengan kasih. Tetapi kita mencari hal-hal di antara kita yang di dalamnya kita bisa sama-sama bersukacita pada level kebenaran dan keyakinan. Dan kita merayakan hal-hal itu sampai batas tertentu, supaya kesatuan itu dinikmati dan supaya kita bisa memiliki perbedaan-perbedaan yang sah, yang sesuai dengan hati nurani dalam bidang-bidang lain dari keyakinan-keyakinan teologis kita. Pengakuan iman rasuli dapat menolong orang-orang Kristen di mana-mana untuk membedakan antara kepercayaan-kepercayaan yang esensial dengan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki kepentingan yang bersifat sekunder. Saat kita menekankan pengakuan iman ini dalam kehidupan pribadi kita dan di dalam kehidupan gereja secara bersama, kita akan menemukan bahwa teologi tidak harus menimbulkan perpecahan di antara kita. Sebaliknya, kita akan mendapati diri kita bersatu dengan para hamba Kristus lainnya yang setia. Dan dengan cara itu, menggenapi visi pribadi Yesus bagi gerejanya. Dalam pelajaran ini, yang memperkenalkan butir-butir iman dari pengakuan iman rasuli, kami telah berbicara tentang sejarah pengakuan iman ini dari segi perkembangan dan tujuannya. Kami telah menyediakan suatu ikhtisar dari doktrin-doktrinnya mengenai Allah, gereja, dan keselamatan. Dan kami telah menyebutkan kepentingan dari butir-butir imannya dari segi naturnya yang bersifat fondasional, universal, dan mempersatukan. Pengakuan iman rasuli adalah suatu dokumen historis yang amat sangat penting yang telah merangkumkan kepercayaan-kepercayaan sentral kekristenan selama beratus-ratus tahun. Bahkan pada masa sekarang ini, pengakuan iman rasuli
terus menawarkan suatu titik tolak yang mempersatukan bagi para teolog Kristen di dalam setiap denominasi. Di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dalam seri ini, kita akan mempelajari butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli secara lebih mendetail, untuk melihat bagaimana butir-butir tersebut mewakili kebenaran-kebenaran kitab suci yang mempersatukan ajaran Kristen di seluruh dunia.